Di usia yang telah melewati 6 dekade, Pak Heru seorang pensiunan dari Kementerian Perhubungan membuktikan bahwa pensiun bukan akhir dari segalanya. Dulu, ia berkutat dengan urusan transportasi nasional, hiruk-pikuk kota, dan dinamika birokrasi. Kini, langkahnya menyatu dengan alam, menjejakkan kaki di ladang dan sawah yang sunyi, namun penuh kehidupan. Punya kelompok tani. Ini nanam ketimun dari mulai tanam hitreng itu dari Jumat kemarin sampai Jumat sekitar 8 harian. Ini adalah punya kelompok tani Barokah Lestari 05. Ini untuk kebun timrod. Ini kelompok tani apa namanya Pak Heru? Barokah Lestari. Barokah Lestari. Barokah Lestari 05. Terus ada berapa orang nih yang ngelola Pak Heru? Kalau pengerjaannya dikerjakan oleh ya ada beberapa tukang mungkin boleh lah gitu. Jumlah kelompok ada 24 orang. 24 orang. Terus sekarang ditanemin. Ini baru nyobain nanam ketimun. Ini baru umur berarti 8 harian. 8 hari sudah sebesar ini ya? Sudah setinggi ini ya? Dari 8 harian. Nih kawan-kawan nih, KM Ngulik sedang ketemu sama Pak Heru. Saya sebut boleh Pak? Pensiunan gitu boleh ya Pak ya? Boleh. Ini Pak Heru adalah seorang pensiunan di dinas. Bukan dinas, Kementerian Perhubungan. Oh, Kementerian Perhubungan. Usia sudah di atas 60 tahun ya? 64 tahun, masih seger karena terjun di dunia pertanian. Dan sekarang sebagai ketua kelompok tani Pak? Ketua kelompok tani. Sudah nggak ngurusin jalan raya sekarang? Jalan hiburan ini. Hiburan. Sekarang jadi petani setiap hari ya, kerjanya di sawah. Di kebun, bukan di jalan raya lagi. Masih sehat tuh kawan-kawan? Alhamdulillah. Dikasih umur, kasih sehat. Ya. Ini pagi tadi juga ke sawah juga? Ya, dari pagi. Uset, paling istirahat Jumatan doang ya? Jumatan. Ya. Tadi kesini lagi jam 4-an kan? Oh jam 4, tadi jam tidur 4, dulu lah ya? Panas banget. Oke. Setelah pensiun, Pak Heru memilih jalur yang sangat berbeda, bertani. Banyak yang bertanya, mengapa memilih pertanian? Dengan senyum tenang, beliau menjawab, karena saya ingin hidup yang lebih tenang, lebih dekat dengan tanah, dan tetap bisa memberi manfaat. Dari menanam sayur hingga menanam padi, Pak Heru menikmati tiap prosesnya. Tidak ada dering telepon mendesak atau rapat mendadak. Yang ada hanyalah suara alam, kesabaran, dan hasil nyata dari kerja tangan sendiri. Yang lebih hebat, ia tidak sekadar bertani untuk dirinya sendiri. Pak Heru aktif berbagi ilmu dengan petani muda dan kelompok tani sekitar. Ia percaya, pengalaman dan pengetahuannya bisa jadi warisan, berharga meski bukan di jalur transportasi, tapi di jalur ketahanan pangan. 90% itu pensiunan. Oh, ya. 90% pensiunan. Dari berbagai instansi, ada yang guru, ada dari PPD. Oh. Dari perhubungan. Anggotanya berapa orang Pak? 24 orang. Nah, sebagai ketuanya ini adalah dari Kementerian Perhubungan. Cerita Pak. Nah, ini kan dulu kan membentuk kelompok tani itu awalnya iseng-iseng. Nah, banyak pensiunan yang pada nganggur itu kayak orang petani aja, orang kebetulan dilihat sama PPL, suruh bikin kelompok, bikinlah kelompok. Terus sempat dapat bantuan rumah bibit sama pompa. Jadi sekarang masih ada pompa dipakai, rumah bibit juga alhamdulillah sekarang udah mulai jalan. Pesanan ini juga pesanan 21
10.000 pohon itu bibit ini terong bulat. Kalau ada orang yang pengen jadi anggota nerima nggak? Boleh, nggak apa-apa. Oh gitu. Nah kawan-kawan, Masih kebuka. kalau yang ingin daftar boleh langsung ke Pak Heru di Taman Puri Lestari. Ayo kerja lagi Pak Heru. Kerja lagi ya. Kerja lagi nanti Mumpung ngobrol. masih dingin, siang-siang itu masih panas jadi Iya sore. pagi. Iya. Maklum kita udah tua jadi nggak kuat sama ini, sama panas. Iya. Nanti nggak kinclong lagi. Kencang lagi. Ini sebetulnya apa namanya tanamannya ini tanaman eksperimen, Mbak. Ini masalahnya saya menggunakan pupuk kompos yang belum dipakai orang lain. Itu jadi apa namanya dari pupuk kayu. Bubuk kayu. Pupuk kayu. Itu kayaknya orang lain belum pernah pakai gitu. Kayu apa Pak? Bubuk kayu apa Pak? Apa aja? Itu bekas limbah triplek. Oh. Bekas limbah triplek. Jadi bentuk kayu ini mungkin kayu apa namanya? Yang kayu empuk itu. Oh, anu jenjen ya. Ya tenjen, cabon, gitu. Ini hasilnya. Ini tuh pupuk kimianya paling 0,0%. Nah, pupuk kimianya 0,0 Itu baru pakai MPK. 0,0 berapa Pak? 0,0% lah gitu. Berarti 0 ya. Ya, Tanpa pupuk kimia. ada masih Masih ada ya? sedikit banget, Sedikit banget, paling ya. 1% lah Pak. Ya Ah. kalau di persentase mungkin bangsa 10%-an. Atau Baru dicobai dicobai pakai kimia. Yang kemarin belum, ini nyobain pakai kimia. Campur. Jadi ini ditanam dengan menggunakan pupuk organik. Ada pupuk kimianya tapi kira-kira hanya 10% ya. Kimia itu baru mulai hari kemarin itu dicobain menggunakan NPK. Berarti setelah 1 minggu baru pakai NPK ya? Ya. Awal-awal tidak? Awal belum. Belum. Ini baru 2 hari ini dikasih MPK. Tapi hasilnya juga bagus nih Pak Heru. Ya alhamdulillah. Hasilnya luar Bagus biasa. itu. Ini padahal baru berumur 1 minggu ya Pak Heru ya? 1 minggu. 1 minggu sudah berapa ini ya? Berapa senti? Udah Semeteran. 1 meter. 1 meter lebih kayaknya 1 meter. Iya, 1 meter lebih nih kawan-kawan. Luar biasa. Ini mau lanjut? Lanjut. Setengah jam lagi dah ya? Jam lagi. Setengah jam lagi. Semangat. Usia tidak muda lagi. Di atas kepala 6, tapi semangat kerjanya masih luar biasa. Bukan penghalang masalah usia. Usia bukan penghalang. Karya berkaya. Pak. Tetap berkarya untuk memberikan contoh generasi muda. Dari yang sekarang yang terjun ke Matani. Yang kali ini bisa menggugah untuk anak-anak muda. Betul. Gitu supaya terjun ke tani, jangan cuma ngandelin pabrik aja. Iya. Pabrik juga nanti kena PHK repot lagi.
Ya, sebetulnya lapangan pekerjaan masih banyak kok. Cuman pertanyaannya generasi muda mau nggak kerja sebagai petani? Mau apa enggak? Padahal jadi petani juga enggak. Apa namanya? Kalau bagi saya tuh ada kepuasan tersendiri kalau misalkan nanam sesuatu bisa jadi itu ada kepuasan tersendiri. Masalah hasil mah ya kalau kita berusaha pasti ada hasil. Nah, itulah statement Pak Heru sebagai pensiunan tetap punya spirit yang tinggi untuk memotivasi generasi muda. Karena sampai sekarang kan makin kesini tuh nggak ada petani yang muda itu. Kebanyakan ya mungkin 90% tuh umurnya udah lebih dari 50 tahun. Iya. Itu barangkali ini bisa menggugah para remaja. Iya. Bertani supaya nanti Indonesia itu bisa tidak ketergantungan. Ya, statement yang itu Pak diulang Pak. Yang barusan. Ya mudah-mudahan ini bisa apa namanya kasih motivasi kepada anak-anak muda supaya bertani yang nantinya supaya tidak apa namanya ketergantungan dengan negara lain masalah apa namanya pangan, khususnya beras. Selama ini kan impor terus dari Thailand, dari mana lah gitu, dari luar negeri. Yang mudah-mudahan bisa menggugah para generasi muda untuk bertani supaya negara itu nanti nggak ngandelin beras dari luar negeri terus. Berarti ini Pak Heru berarti mendukung swasembada pangan yang didengungkan oleh pemerintah. Kita wujudkan swasembada pangan, kita dukung pemerintah. Dari siapa lagi kalau bukan dari kita ini? Oke. Oke, kayaknya udah habis.